Halo Sobat Gadget, kembali lagi bersama saya. Kali ini di episode kedua servis HP Gambling. Pada episode kali ini, saya memperoleh HP dengan total 3 kasus. Apa saja kasusnya? Berikut adalah rinciannya. Ini adalah Oppo F3 Plus yang saya peroleh dengan harga 200.000 dengan berbagai pertimbangan. Yang pertama, karena kondisi HP-nya masih mulus, sehingga kemungkinan besar LCD masih bisa digunakan atau normal. Kemudian yang kedua, partnya yang lain seperti baterai, kemudian komponen-komponen yang ada pada mesin masih bisa digunakan untuk kanibal. Namun tentu saja kemungkinan besar apa yang kita harapkan itu meleset. Maka dari itu, di video kali ini saya juga ingin sharing bagaimana pengalaman saya menangani HP Gambling. Nah, langkah pertama yaitu melakukan pengecekan menggunakan charger. Di sini chargernya saya hubungkan kabelnya ke power supply untuk mengetahui berapa arus yang dikonsumsi oleh HP-nya. Dan ternyata HP-nya tidak respon sama sekali. Jadi saya anggap mesinnya memang benar-benar mati dan saya akan mencarikan mesin yang normal. Namun beberapa hari ke depannya karena belum mendapatkan, jadi saya iseng mencoba untuk mengetes kembali dan ternyata ada respon dari HP-nya yaitu timbul logo petir. Sehingga kemungkinan besar mesinnya masih normal dan kemungkinan besar juga yang bermasalah adalah di bagian baterainya. Konsumsi arus yang ditunjukkan di power supply adalah stabil di 0,2 ampere. Jika kita bandingkan dengan HP normal, yaitu konsumsi arusnya stabil di 0,4 ampere. Sehingga pengisian pada HP ini sangat lambat sekali, dan setelah saya diamkan beberapa lama juga, tetap saja masih logo petir. Tidak ada indikator pengisian baterainya terjadi. Lalu saya putuskan untuk membongkar HP-nya untuk mengecek bagaimana kondisi baterai pada HP ini. Oke, ini adalah tampilan mesinnya. Jadi tampak bahwa mesinnya sudah pernah digarap atau pernah HP-nya diservis. Lalu mari kita cek kondisi baterainya. Bisa kita perhatikan ya teman-teman, di baterainya sendiri banyak terdapat solderan. Bahkan PCB yang ada pada baterai pernah kemungkinan dilepas dan disambung kembali menggunakan timah. Kemudian di bagian fuse juga sudah dijumper. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa baterai HP ini sudah rusak. Walaupun kita suntik tegangan pun harusnya tidak akan masuk ke dalam baterainya. Oke, sebelum dilakukan penyuntikan pada baterai, saya akan ukur terlebih dahulu berapa sih tegangan yang ada di baterainya. Oke, tegangannya yaitu 2,6 volt, sehingga pantas saja tidak bisa untuk menghidupkan ponselnya. Lalu kita lanjutkan untuk menyuntik baterai HP-nya menggunakan power supply.
Berikut adalah percobaan saya untuk menyuntik tegangan kepada baterai. Saya hubungkan untuk kutub negatif dan juga positifnya sesuai dengan probe yang ada di baterainya. Kemudian untuk tegangannya di 0, kemudian kita naikkan sedikit demi sedikit. Kita lihat untuk jarum ampernya, kita fullkan, tapi jangan sampai lewat. Oke, jadi 0,3 volt, kemudian ampernya itu full ya di 1 ampere. Kemudian saya akan diamkan sekitar 5 menit. Lalu kita akan ukur setelah 5 menit penyuntikan berapakah tegangan yang ada di baterainya. Yaitu bisa kita perhatikan 2,6 volt. Sebelum saya suntik juga tegangannya di 2,6 volt. Sehingga baterai ini sudah tidak bisa diisi kembali. Sehingga selanjutnya saya akan coba untuk menyalakan mesin HP-nya menggunakan power supply. Saya setting tegangannya di 4,0 volt. Kemudian saya mempunyai konektor baterai dari Oppo F1s yang saya akan gunakan untuk mengetes mesin di HP Oppo F3 Plus ini. Hanya saja untuk konektornya itu kebalik ya, antara positif dan negatif. Tinggal kita sesuaikan saja dengan konektor yang ada di Oppo F3 Plus ini, karena soketnya itu sesuai. HP-nya pun menyala, dan apakah bisa sampai penuh? Kita coba perhatikan. Oke, mampu masuk menu dan ternyata HP-nya dikunci pola. Lalu bagaimana cara menghilangkan polanya tersebut? Sebelum lanjut, saya akan ganti terlebih dahulu baterainya dengan menggunakan baterai baru. Nah, untuk melepaskan baterainya sendiri, saya dibantu menggunakan cairan IPA sehingga lemnya bisa dengan mudah kita luluhkan. Ini adalah baterai original yang akan saya gunakan untuk menggantikan baterai yang lama. Saya sarankan untuk teman-teman, jika mau mengganti baterai HP, gantilah dengan menggunakan baterai yang original, sehingga bisa meningkatkan kenyamanan dalam penggunaan sehari-hari. Oke, HP-nya sudah bisa menyala dengan baik. Kemudian kita coba charger apakah masuk, dan masuk ya teman-teman. Kita lanjutkan kembali proses pemasangan baterainya dengan menambahkan double tip untuk memberikan kekuatan daya rekat baterainya ke frame. Lalu kita pasang kembali frame belakang dari HP-nya, karena untuk proses selanjutnya kita akan menggunakan software untuk menangani kasus lupa pola pada Oppo F3 Plus ini. Oke, selanjutnya adalah untuk menangani Oppo F3 Plus yang lupa pola atau sandi. Jadi di sini saya akan menggunakan aplikasi Miracle Thunder yang sebelumnya juga pernah kita bahas dalam menangani kasus Oppo F1s yang juga lupa pola. Namun pada kasus Oppo F3 Plus ini berbeda. Jadi karena chipsetnya menggunakan Qualcomm, bukan MediaTek, sehingga kita hanya bisa menggunakan reset data pabrik menggunakan Miracle Thunder-nya.
Untuk video lengkapnya, teman-teman bisa saksikan di video saya yang selanjutnya, yaitu linknya akan saya sertakan di deskripsi saat videonya sudah launching. Tujuannya adalah agar untuk teman-teman yang benar-benar membutuhkan di kasus lupa pola bisa menyaksikan di video tersebut secara langsung tanpa menyaksikan secara keseluruhan video mengenai penanganan HP gambling di episode kedua ini. Juga mengingat HP gambling yang kasusnya sering lebih dari satu, sehingga untuk mengefisienkan waktu, maka di setiap kasus saya akan buatkan videonya masing-masing. Lalu masalah muncul kembali setelah melakukan flash menggunakan Miracle Thunder, ternyata HP-nya mati total kembali. Ditekan tombol on off, tidak respon sama sekali. Lalu saya putuskan untuk membongkar kembali HP-nya untuk melepas konektor baterai, karena siapa tahu HP-nya mengalami crash, sehingga harus dilepas terlebih dahulu konektor baterainya, dan saya coba nyalakan kembali. Oke, HP-nya mau menyala kembali teman-teman. Apakah bisa sampai menu? Kita akan lihat bareng-bareng. Loadingnya di sini menjadi sedikit lebih lama karena HP-nya baru saja kita flash. Oke, bisa ya teman-teman, bisa masuk ke setting lalu mati kembali HP-nya. Dan jika kita nyalakan kembali, saya coba cas dulu. HP-nya juga tidak mau respon kembali. Begitupun jika saya tekan power on, HP-nya tidak ada respon sama sekali. Lalu saya lepas konektor baterainya lagi, kemudian saya cas kembali, juga tidak ada respon. Maka untuk selanjutnya saya akan coba untuk menyalakannya menggunakan power supply agar kita tahu berapa sih arus yang dikonsumsi oleh mesin HP-nya. Ternyata gantung di bawah 0,1 ampere ya teman-teman. Lalu saya diamkan HP-nya selang beberapa saat, baru saya coba kembali dan ternyata HP-nya mau menyala kembali teman-teman. Sekarang kita akan coba kembali apakah HP-nya akan mati kembali saat bisa sampai menu. Oke, HP-nya mati kembali teman-teman. Lalu apa sih yang menyebabkan HP-nya mati seperti itu? Setelah saya telusuri, ternyata permasalahannya itu terletak pada coil teman-teman. Lalu kenapa sih coil itu bisa menyebabkan HP-nya restart sampai menu? Untuk video lengkapnya akan saya buatkan di video selanjutnya ya teman-teman. Untuk linknya akan saya sertakan di deskripsi video jika videonya sudah rilis. Jadi untuk permasalahannya di sini coilnya itu hilang teman-teman. Ada 2 buah coil yang hilang dan akan saya carikan penggantinya menggunakan kanibalan dari HP lain, dimana HP yang saya gunakan adalah HP Oppo F1s sebagai kanibalannya. Dan ternyata HP-nya mau hidup normal kembali. Lalu kenapa sih coil itu yang bisa menyebabkan HP-nya mati? Akan saya bahas lebih lanjut di video selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk tonton video lengkapnya ya teman-teman.
Dan sekian dulu untuk video kali ini ya teman-teman, semoga bisa diambil manfaatnya. Jadi bagi teman-teman yang pemula sama seperti saya, tetap semangat untuk belajar. Dan tentunya jangan pernah menyerah, pasti ada solusi di setiap permasalahan yang kita temui pada setiap kasus nantinya. Dan jika ada yang kurang mohon ditambahkan di kolom komentar. Dan jangan lupa like-nya dan juga subscribe-nya ya teman-teman, untuk mendukung channel ini terus berkembang ke depannya, memberikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa pada video selanjutnya.